Salam dan bahagia anak-anak ibu. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, yang mana materi kita hari ini adalah mengenai bangun ruang kerucut. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa ya nak. Semoga apa yang ibu terangkan bisa berkah kepada kamu. Nah, karena kita belajar masih dalam kondisi jarak jauh, maka doanya masing-masing di rumah ya nak ya. Dan seperti biasa, kalau kita tatap muka, setelah berdoa kita akan mendengarkan lagu Taman Siswa. Nanti ibu akan putarkan supaya kamu tidak lupa ya anak ibu. Bangun ruang kerucut. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa membuat catatannya ya nak ya, supaya kamu nanti mudah untuk mengerjakan latihan dari contoh soal yang ibu buat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui bentuk kerucut. Bisa kamu kasih contoh anak-anak ibu? Ya, itu dia gambarnya. Contohnya seperti topi ulang tahun, itu seperti bentuk bangun ruang kerucut. Kemudian nasi tumpeng, contong es krim, dan ada lagi, siapa yang tahu coba sebutkan nak? Iya benar sekali, topi Pak Petani ya nak ya, juga sama bentuknya seperti kerucut. Nah, masih banyak lagi kerucut yang ada di sekitar kita yang bisa kita jumpai. Kerucut ialah sebuah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, kamu perhatikan gambarnya di situ. Ada simbol R yang mana itu disebut jari-jari lingkaran. T di situ tinggi dari sebuah kerucut dan S itu ialah garis pelukis. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut itu terdiri dari sisi alas, kemudian sisi tegak atau yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, kerucut itu memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ya, ingat anak-anak ibu, kerucut memiliki alas yang berbentuk lingkaran ya nak. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian kerucut. Di situ ada titik puncak, sisi tegak atau disebut dengan selimut kerucut, kemudian rusuk, dan sisi alas. Ibu ingatkan sekali lagi bahwasanya sisi alas pada kerucut yaitu berbentuk lingkaran ya. Kerucut memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang ketiga, kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Keempat, satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang kelima, memiliki satu titik puncak. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas kerucut karena dia berbentuk lingkaran, maka kita ambil V sama dengan 1/3 V R kuadrat dikali T. Dengan V itu bisa sama dengan 22/7 atau 3,14. T tinggi kerucut, S panjang sisi miring kerucut, R jari-jari dari alas lingkaran atau kerucut. Masih ibu ingatkan di pelajaran yang lalu, untuk lingkaran penggunaannya V-nya ada dua, yaitu 22/7 atau 3,14. Itu apabila dia bisa dibagi 7, maka kamu gunakan V yang 22/7. Jika tidak bisa dibagi 7, maka kamu gunakan V yang 3,14.
Nah, supaya kamu lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal menentukan volume kerucut ya. Yang pertama, sebuah kerucut mempunyai tinggi 30 cm dan panjang jari-jarinya 10 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Penyelesaiannya di situ. Pertama tadi diketahui tinggi kerucut 30 cm dengan jari-jari 10 cm. Maka kamu masukkan rumusnya tadi nak. Volume kerucut rumusnya sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat kali T. R kuadrat itu jika dijabarkan yaitu R dikali R. Kemudian tinggal kamu masukkan angkanya. 1/3 V-nya, perhatikan V-nya di situ nak, dia menggunakan 3,14 dikarenakan jari-jarinya 10 cm. 10 cm itu tidak habis dibagi 10, makanya digunakan V yang 3,14. Setelah itu kita masukkan angkanya. 1/3 dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 30 cm. Sama dengan itu 3140 cm pangkat 3. Jadi volume kerucut tersebut adalah 3140 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, Ibu kasih contoh yang kedua. Sebuah mainan berbentuk kerucut mempunyai diameter alas sebesar 84 cm, serta tingginya 75 cm. Tentukanlah volume dari mainan berbentuk kerucut tersebut. Oke, kita lanjut anak-anak Ibu. Perhatikan perbedaan soal yang pertama dengan yang kedua. Di sini tinggi prisma 75 cm. Yang diketahuinya itu diameter dari mainan yang berbentuk kerucut tadi yaitu 84 cm. Maka dari diameter kita harus cari terlebih dahulu jari-jarinya nak. Caranya 84 dibagi 2. Itu hasilnya dapatlah 42 cm. Jadi jari-jari mainan tersebut adalah 42 cm. Nah, tinggal kamu masukkan lagi rumusnya. Apa rumus volume kerucut tadi? Yaitu volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali tinggi. Nah, di sini kamu mengambil angka jangan lagi yang 84. Tetapi masukkan angka yang jari-jarinya 42 karena di rumus yang diminta adalah R-nya ya nak, bukan diameternya. Sekarang tinggal kamu masukkan saja di situ. Karena jari-jarinya bisa dibagi 7, maka kamu gunakan V yang 22/7. Berbeda dengan soal sebelumnya, di situ di soal pertama kita menggunakan V yang 3,14. Di sini kita menggunakan V yang 22/7 karena dia bisa dibagi 7 jari-jarinya. Maka digunakanlah V yang 22/7. Nah, kita lanjutkan. V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 42 cm dikali 42 cm dikali 75 cm dikali 75 cm. Volume itu sama dengan 138.600 cm pangkat 3. Jadi, volume mainan yang berbentuk kerucut tersebut adalah 138.600 cm pangkat 3 atau cm kubik. Paham ya anak-anak Ibu? Nah, anak-anak Ibu, dari dua soal contoh yang telah Ibu berikan, yang perlu kamu perhatikan di sini ialah penggunaan jari-jarinya. Apabila jari-jarinya bisa dibagi dengan 7, kamu gunakan V yang 22/7. Jika jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka kamu gunakan V yang 3,14. Nah, yang kamu perhatikan juga di situ yang diketahui diameter atau jari-jari. Jika yang diketahui diameter, maka kamu harus cari terlebih dahulu jari-jari dari alas kerucut tersebut. Paham ya, Nak?
Nah, kita lanjutkan materi kita yaitu mencari rumus luas permukaan kerucut. Rumusnya luas sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas sama dengan karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya V kali R kuadrat ditambah V dikali R dikali S. Luas sama dengan V kali R dikali buka kurung R tambah S. Yang mana di situ R di situ radius atau jari-jari alas, S di situ yaitu garis pelukis. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal menentukan luas permukaan kerucut supaya kamu lebih mengerti. Di situ ada soal, sebuah topi petani berbentuk kerucut memiliki jari-jari alas 8 cm dan garis pelukis 16 cm. Hitunglah luas permukaan topi tersebut apabila nilai V-nya 3,14. Kenapa 3,14? Tadi sudah Ibu bilang, kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka V yang digunakan adalah 3,14. Jika jari-jari bisa dibagi 7, maka kamu gunakan V yang 22/7. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Tadi di awal diketahui jari-jari topinya itu 8 cm, garis pelukisnya itu sama dengan 16 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Kita tinggal masukkan rumusnya, Nak. Luas sama dengan V kali R dikali buka kurung R ditambah S. Sekarang tinggal kamu masukkan saja angkanya. V-nya 3,14 dikali 8 dikali buka kurung 8 ditambah 16. 3,14 dikali 8 cm dikali 8 tambah 16 itu sama dengan 24 cm, itu sama dengan 602,88 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan topi tersebut adalah 602,88 cm kuadrat atau cm persegi. Paham ya anak-anak Ibu? Nah, Ibu kasih kamu satu soal kembali untuk bisa memahami semua penjelasan yang telah Ibu berikan. Di situ ada sebuah kerucut. Pertanyaannya yang pertama adalah tentukan volume kerucut, yang B-nya adalah luas permukaan kerucut. Langkah pertama, tinggal kamu masukkan saja rumus volume, yaitu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Setelah itu sama dengan 1/3 dikali V kali R kali R kali T. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 5 cm kali 5 cm dikali 12 cm. V-nya digunakan 3,14 karena kamu perhatikan dari gambar, di situ jari-jarinya adalah 5 cm. Jadi, V yang digunakan adalah 3,14. Nah, langkah selanjutnya kamu perhatikan di situ ada angka yang bisa dibagi dengan 3, yaitu angka 3 dengan angka 12. 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Jadi, ketika ada angka yang bisa dicoret, maka kamu coret ya, Nak. Selanjutnya tinggal kita kalikan di situ yang angka tertinggal yaitu 3,14 dikali 25 cm kuadrat dikali 4 cm. 25 cm itu didapat dari 5 cm dikali 5 cm. Kita lanjutkan di situ 25 cm kuadrat dikali 4 cm, maka dapatlah 100 cm pangkat 3. Kemudian 3,14 dikali 100 cm pangkat 3 sama dengan 314 cm pangkat 3 atau cm kubik.
Jadi volume kerucut tersebut adalah 314 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjut mencari yang B, luas permukaan kerucut. Di awal tadi sudah Ibu jelaskan rumus mencari luas permukaan kerucut itu sama dengan V kali R kali buka kurung R ditambah S. Nah, dari rumus tersebut tinggal kamu masukkan saja angkanya. V-nya kita gunakan 3,14 dikarenakan jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. 3,14 dikali 5 cm dikali buka kurung 5 cm ditambah 13 cm. 13 cm itu yaitu garis pelukisnya ya nak. Sama dengan 3,14 dikali 5 cm itu jawabannya 15,7 cm dikali 5 cm ditambah 13 cm itu sama dengan 18 cm. Kemudian kita kalikan 15,7 cm dikali 18 cm itu sama dengan 282,6 cm kuadrat. Nah, gampang sekali kan anak-anak? Yang penting kamu perhatikan di situ ialah penggunaan V-nya ya. Dari penjelasan Ibu harap kamu bisa merangkum semua penjelasan Ibu dari awal hingga contoh-contoh soal yang Ibu berikan di buku catatan kamu. Agar nanti jika Ibu memberikan latihan, kamu sudah bisa melihat dari buku catatan kamu ya nak. Contoh soal yang pertama, hitunglah volume kerucut dari gambar di samping. Yang kedua, masih juga menentukan volume kerucut dari gambar yang di sampingnya ya nak. Soal yang ketiga, masih menentukan volume kerucut sesuai gambar yang sudah Ibu berikan. Soal selanjutnya untuk nomor 4 dan 5 itu ialah menentukan luas permukaan gambar. Untuk yang nomor 4 di situ diketahui tinggi kerucut 12 cm, jari-jari lingkaran alas 5 cm dan garis pelukis 13 cm. Untuk yang nomor 5, berapakah luas permukaan kerucut yang tingginya 20 cm, mempunyai diameter 14 cm, dan garis pelukis 25 cm. Nah, untuk anak-anak Ibu, jangan lupa semangat belajar, menulis yang rapi, dan tetap jaga kesehatan. Oke anak-anak Ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Salam.